Saudara-saudara terkasih, Shalom. Kita memasuki perayaan Pentakosta, perayaan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan karena itu, siapkan hati dan kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ya Roh Kudus yang memimpin kami, datanglah di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tengah-tengah realita persoalan hidup yang kami alami, dan berfirmanlah supaya kami boleh melangkah dalam tuntunan firman-Mu, dan kami pun boleh melakukan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita yang pertama dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Menara Babel. Bunyinya begini: Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dari Tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 yang diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian bacaan Alkitab yang kita bacakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah memasuki perayaan Pentakosta, perayaan hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, dan perayaan Pentakosta merupakan puncak dari perayaan kematian sampai kebangkitan Kristus. Setelah Kristus menampakkan diri berulang-ulang untuk meyakinkan umat tentang iman mereka kepada Allah, dan Kristus terangkat naik ke sorga, Ia berjanji akan mengirimkan Roh-Nya untuk menyertai perjalanan para murid dan orang-orang percaya menghadapi persoalan mereka, menghadapi tantangan-tantangan zaman. Bagi orang Yahudi, perayaan Pentakosta adalah perayaan panen pertama, di mana orang dengan sukacita membawa hasil pertama mereka sebagai korban syukur, dan mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, ketika kita merayakan Pentakosta di tahun ini, di tahun 2020, kita merayakan di tengah tantangan zaman yang sangat berat, yaitulah pandemi COVID-19 atau wabah virus corona. Menarik bahwa tema perayaan Pentakosta yang telah dirumuskan jauh sebelum bencana non-alam ini terjadi. Tema itu mengatakan begini: Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Saudara-saudaraku, merawat relasi kehidupan adalah perintah Allah kepada manusia sejak bumi ini diciptakan. Manusia harus menjaga relasinya dengan Tuhan, menjaga relasinya dengan sesama manusia, tapi juga menjaga relasinya dengan ciptaan yang lain, yaitu alam semesta ini. Perintah itu dimaksudkan agar manusia terus-menerus melangsungkan kehidupannya dengan menjaga relasi-relasi kehidupan yang tercipta. Dengan kata lain, agar kehidupan itu terus berlangsung, maka manusia diberi tanggung jawab untuk merawat, untuk menjaga, untuk menghidupi, dan untuk hidup di dalamnya. Karena itu, saudaraku, dengan merawat relasi kehidupan tidak hanya terbatas di masa lampau ketika bumi ini diciptakan, tetapi terus berlanjut sampai saat ini. Dan mungkin juga sampai waktu yang akan datang, di tengah beragam tantangan zaman yang kita hadapi di bumi ini. Merawat relasi kehidupan juga penting untuk dihidupi di saat ini, ketika
kita manusia sejagat ini di bumi ini, dan kita yang ada di Ambon, yang ada di tempat ini, menghadapi pandemi virus corona. Saudara-saudara, ketika gaya hidup kita bergeser, misalnya saja ketergantungan kita pada teknologi informasi semakin kuat, teknologi informasi yang semakin canggih, relasi antar sesama menjadi berjarak, tingkat intoleransi antar penganut agama semakin tinggi. Tapi juga kerusakan alam ini semakin memprihatinkan. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah upaya-upaya untuk menjaga relasi kehidupan ini. Relasi kehidupan dapat menjadi berantakan dikarenakan egoisme manusia. Ketika manusia dengan egonya ingin menguasai satu dengan yang lain, ingin menguasai alam ini, menggarapnya dengan penuh keserakahan dan kesombongan yang tidak terkendali. Bahkan semua itu menggeserkan atau mengabaikan Tuhan. Manusia ingin menjadi sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, dan untuk merawat relasi kehidupan sangat dibutuhkan tuntunan Roh Kudus. Hari ini bacaan kita dalam perayaan Pentakosta ini yang tadi telah kita bacakan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 akan menolong kita bagaimana Roh Kudus menggerakkan manusia untuk merawat relasi kehidupan. Yang pertama, kisah tentang pembangunan Menara Babel yang diceritakan dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sana digambarkan kehidupan manusia yang tidak dikuasai oleh roh Allah, tetapi dikuasai oleh roh manusia, kepentingan manusia. Memang latar belakang cerita tentang Menara Babel adalah daerah Mesopotamia, di mana di sana terdapat menara-menara atau monumen-monumen yang disebut zigurat, yaitu suatu bangunan yang tinggi yang mencerminkan hubungan antara langit dan bumi. Dan bangsa Babel sangat bangga dengan bangunan-bangunan tersebut. Bangunan itu menjadi kuil suci tempat mereka beribadah. Dan karena itu kesalehan mereka ditentukan atau ditunjukkan dengan adanya zigurat atau menara-menara itu. Pembangunan Menara Babel terjadi di pasca bencana besar, yaitu air bah, yang menghancurkan semua tatanan kehidupan di bumi. Berdasarkan pengalaman atau trauma masa lalu yang menghancurkan, sepatutnya manusia itu merenungkan, mengevaluasi diri, lalu membarui tatanan kehidupan yang rusak atau yang hancur untuk suatu kehidupan yang lebih baik ke depan. Namun sebaliknya, cerita pembangunan Menara Babel menceritakan sesuatu yang lain, memberi makna yang lain, bahwa menara itu dijadikan simbol kebanggaan manusia, bahwa menara itu merupakan cerminan dari sikap keangkuhan manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang berupaya untuk memperoleh keselamatan dengan kekuatan sendiri, lepas dari campur tangan Tuhan. Malah manusia yang ingin menjadi sama dengan Tuhan. Akibatnya adalah malapetaka. Akibatnya adalah keterpecahan, kekacauan, kehancuran seluruh relasi kehidupan. Baik antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, tapi juga dengan sesama ciptaan yang lain.
Dan kekacauan itu terjadi akibat terputusnya komunikasi. Ketika mereka berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, tetapi mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Dan itu menyebabkan kekacauan. Ketika manusia memilih naik menjadi sama dengan Allah, ketika manusia memilih tempat yang tinggi untuk menyaingi Allah, ternyata di sini dikatakan Allah memilih turun menjumpai manusia. Allah menjumpai manusia untuk memperbaiki relasi-relasi kehidupan yang hancur, relasi-relasi kehidupan yang terputus. Allah menjumpai manusia untuk merawat lagi keangkuhan, kesombongan, keserakahan yang menghancurkan tatanan relasi kehidupan itu. Allah merawat relasi kehidupan dengan mengacaukan rencana-rencana manusia untuk kepentingan diri mereka. Tetapi Allah berkeinginan agar kehidupan itu terus menjadi lebih baik. Memang benar, Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala ciptaannya. Dan kita manusia adalah makhluk. Yang namanya makhluk hendaklah menyadari diri atau hakikat kemakhlukannya. Dan Allah tetap Allah yang adalah pencipta halik, yang berkuasa, tetapi yang mau turun untuk merawat relasi kehidupan agar lebih baik. Saudaraku, berbeda dengan cerita Menara Babel. Maka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13 menggambarkan suatu tatanan hidup baru. Suatu tatanan hidup baru yang diberikan oleh Allah, di mana relasi-relasi kehidupan yang dibangun itu dibingkai dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Para murid dan orang-orang percaya yang mulanya takut, yang mulanya bingung, yang mulanya khawatir, yang mulanya ragu-ragu ketika Yesus mati dan kemudian naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga. Suasana itu mewarnai kehidupan murid-murid. Di saat itulah Allah dalam Yesus Kristus menurunkan Roh Kudus-Nya, menjumpai manusia dengan Roh-Nya, Roh yang memimpin manusia. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, adalah Roh Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada manusia sebagai penggenapan janji penyertaan Tuhan. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Roh Kudus itu memberi keberanian. Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada manusia untuk berkarya, untuk berkreasi dalam tanggung jawabnya untuk membangun relasi kehidupan. Dan Roh Kudus itu yang memampukan manusia mengendalikan diri untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara-saudaraku terkasih, Roh Kudus memanifestasikan kedahsyatan kuasa Allah. Kedahsyatan yang tampak dalam memampukan murid-murid untuk berbicara dalam berbagai bahasa, tetapi dapat dimengerti oleh orang-orang yang lain dari bahasa-bahasa yang lain. Dan hal ini menimbulkan kecengangan, ketakjuban dari para saksi mata, yaitu orang-orang saleh yang datang dari berbagai penjuru dunia, dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Roh Kudus memungkinkan para rasul berkata-kata, menyampaikan kesaksian mereka dalam berbagai bahasa, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi, di tengah berbagai pergumulan.
Roh Kudus memungkinkan manusia untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan kasih sayang Allah di tengah berbagai pergumulan manusia. Dan jika para rasul memperoleh kemampuan untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa, ini bukan suatu kemampuan intelektual semata, tetapi ini adalah suatu sikap iman yang benar, di mana setiap orang yang dipercayakan untuk memberitakan Injil, untuk merawat kehidupan, mereka adalah orang-orang yang mampu berkata-kata dengan bahasa yang dapat dimengerti, yang mampu menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu, yang dapat menyampaikan kehadiran Allah sesuai dengan realita-realita hidup yang dialami oleh manusia. Berbeda dengan peristiwa Menara Babel, ketika manusia mengandalkan kekuatan sendiri, maka bahasa yang mereka pakai tidak akan dimengerti, tidak akan kena, dan tidak akan berguna dalam situasi-situasi yang terjadi. Itulah bedanya peran Roh Kudus yang diberikan Allah kepada manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita membangun relasi kehidupan? Bagaimana kita merawat relasi kehidupan di tengah pandemi virus corona yang sementara merebak di sekitar hidup kita? Memang saat ini berbagai persoalan hidup sementara dialami oleh banyak orang, oleh manusia sejagat ini. Dan bagi kami, keluarga-keluarga Kristen, banyak persoalan yang sementara dihadapi. Baik itu masyarakat yang terdampak langsung dengan wabah virus corona ini, yang terjangkit, yang sakit, atau juga yang terputus lapangan-lapangan pekerjaan, yang sulit mencari nafkah hidup, atau juga persoalan-persoalan rumah tangga, dan banyak persoalan lain yang sementara terjadi. Semua itu menyebabkan banyak orang hidup dalam ketakutan, banyak orang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang hidup dalam keprihatinan, banyak orang hidup dengan hilang harapan dan hampir-hampir putus asa. Dan karena itu saudara-saudara, saat ini kita diingatkan agar jangan pernah melupakan bahwa Allah berjanji Dia tetap menyertai. Dan Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang bertindak tepat pada waktunya memberikan pertolongan. Dan pertolongan Allah sangat nyata dalam tuntunan Roh-Nya yang menuntun kita, yang menghibur kita, yang menguatkan kita, yang mengendalikan kita, yang membangkitkan semangat kita, semangat hidup kita. Turunnya kuasa Roh Kudus adalah bukti kesetiaan Allah untuk menggenapi janjinya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu. Apapun yang kamu hadapi, seberat apapun persoalan yang kamu hadapi, aku menyertai kamu. Dan karena itu, saudara-saudaraku, berharaplah selalu kepadanya. Perkuatlah ketahanan doa dalam keluargamu. Jadikan keluargamu, seisi rumahmu sebagai orang-orang yang tangguh berdoa dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hidup dalam tuntunan Roh Kudus adalah hidup yang penuh sukacita. Walaupun terhimpit beratnya beban hidup, tetapi Roh Kudus akan menguatkan untuk menghadapinya. Saudara, kita juga akan memasuki suatu era baru. Era di tengah berbagai tantangan zaman yang saat ini sudah sangat terasa di tengah pandemi COVID.
atau wabah virus corona ini. Hidup di tengah tantangan wabah virus corona adalah bagian dari tantangan zaman yang sementara kita hadapi. Dan karena itu, merawat relasi kehidupan di tengah pandemi ini sangat dibutuhkan, sangat penting untuk kita hidupi dan terus-menerus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan pernah menganggap enteng atau bermasa bodoh, tetapi lakukanlah dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita hikmat. Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan. Roh Kudus memberi kita kearifan untuk menghadapi bahaya, menghadapi ancaman kehidupan, untuk terus merawat relasi kehidupan itu. Saudara-saudaraku, hal yang harus kita lakukan adalah mengubah gaya hidup kita. Mengubah kebiasaan, mengubah cara pandang, mengubah pemahaman, mengubah sikap dan perilaku hidup. Antara lain, menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Bahwa memperbiasakan diri menggunakan masker, itu gaya hidup yang harus kita lakoni. Apalagi jika kita sakit. Bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk saudara kita. Saudara-saudaraku, memperbiasakan diri untuk mencuci tangan, jaga kebersihan diri, kebersihan rumah, lingkungan tempat tinggal adalah juga bagian dari gaya hidup yang terus dilakoni. Menghargai orang lain dalam relasi-relasi sosial dengan menjaga etika-etika kesehatan, etika kehidupan. Itulah cara kita merawat relasi kehidupan. Mengubah gaya hidup di tengah pandemi ini bukan hal yang gampang, saudara-saudara. Bagaimana dengan relasi persaudaraan kita? Bagaimana dengan relasi persahabatan, relasi kekeluargaan? Roh Kudus kiranya menuntun agar relasi-relasi kehidupan itu tidak akan pernah terputus. Karena yang lebih penting adalah hidup. Saya hidup. Saudara saya hidup, kita semua hidup. Dan karena itu, Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan, kemampuan untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus juga hendaklah menguasai berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk membangun relasi kehidupan di tengah masyarakat yang terdampak virus ini. Di tengah masyarakat yang sementara bergumul dengan banyak persoalan. Sekarang banyak orang susah, sulit. Mungkin banyak orang juga sudah terjangkit, tetapi belum terdeteksi karena terbatasnya fasilitas kesehatan. Disinilah dibutuhkan sikap yang arif. Dalam iman, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Untuk bijaksana, mengatur berbagai kebijakan, aturan-aturan untuk menyelamatkan kehidupan. Roh Kudus juga kiranya mengendalikan semua pihak untuk memiliki kepekaan dan solidaritas. Di tengah-tengah pandemi ini yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Mungkin ada orang yang lapar atau yang kehilangan tempat tinggal di tempat-tempat kos yang tidak bisa bayar harga kos. Atau mungkin juga orang yang tidak punya pekerjaan. Ada orang yang bergumul dengan persoalan rumah tangganya. Solidaritas yang menghindarkan kita dari kecenderungan untuk mementingkan diri. Mengambil keuntungan di tengah-tengah bencana. Tapi juga Roh Kudus yang memberi kita semangat, daya tahan, kemampuan untuk pantang menyerah di tengah-tengah pandemi ini. Saudara-saudaraku, akhirnya kita harus menundukkan diri di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi pekerjaan Roh Kudus, untuk menggerakkan,
untuk mengendalikan, untuk menuntun, untuk merawat relasi kehidupan. Berilah ruang bagi peran Roh Kudus. Hanya dengan demikian kita memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk menuntun kita hidup di tengah segala peristiwa, segala persoalan, segala kesulitan, dan segala penderitaan. Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap kuat menghadapinya, bertahan, dan akhirnya kita akan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, selamat merayakan Pentakosta. Roh Kudus kiranya menggerakkan kita untuk terus merawat relasi kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.